warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ufanara Mahardika. Di video kali ini saya akan membahas tentang bab 11 yaitu mikrotik tentang VPN tunneling. Langsung saja kita ke videonya. Terisi dalam video ini ada beberapa data isi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep VPN tunneling, yang kedua konsep LIP, yang ketiga point-to-point protokol, yang keempat PPTP, yang kelima L2TP, dan yang terakhir yaitu PPPoE. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Konsep VPN tunneling. VPN tunneling ini adalah virtual private network, yaitu VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan secara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Nah, contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita ambil contohnya sederhana ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang. Nah, dengan VPN tunneling bisa mengakses LAN yang dimilikinya secara aman. Nah, cara kerjanya yaitu memanfaatkan tunneling, yaitu dengan membuat terowongan atau interface virtual yang bisa berjalan pada internet. Seperti yang ada pada topologi di sini, gambar topologi di sini. Jadi tunnel itu adalah terowongan atau interface virtual yang bisa berjalan pada internet. Kita lanjut, yaitu berikut ini adalah konsep dasar VPN tunneling. Yang pertama ada enskripsi data. Enskripsi data adalah data yang dikirim melalui internet tidak langsung bisa dibaca oleh pihak ketiga karena data tersebut dienskripsi. Ini membuat data tetap aman meskipun melintas jaringan publik. Yang kedua ada pengalamatan virtual atau VPN menggunakan alamat IP virtual untuk membuat seolah-olah perangkat yang terhubung ke VPN ada di dalam jaringan yang sama, meskipun secara fisik terhubung melalui internet. Yang ketiga, tunneling protocols. Tunneling ini dilakukan dengan protokol khusus yang menciptakan sebuah terowongan untuk data. Nah, beberapa protokol VPN tunneling yang umum digunakan itu antara lain yang pertama ada PPTP yang akan kita bahas nanti, point-to-point tunneling protokol. Yang kedua ada L2TP, dan juga yang ketiga ada IPsec atau Internet Protocol Security. Yang keempat ada OpenVPN, dan yang kelima ada WireGuard. Lanjut yang keempat yaitu autentikasi. Sebelum data dapat ditransmisikan, perangkat pengguna akan melakukan autentikasi atau verifikasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses jaringan tersebut. Yang terakhir yaitu keamanan. VPN tunneling memberikan keamanan melalui enskripsi, autentikasi, dan pengolahan kunci enskripsi untuk memastikan bahwa komunikasi antar perangkat terlindung dari gangguan ataupun penyadapan. Selanjutnya ada LIP. Ini ada konsep LIP ya. LIP ini yaitu Internet over IP. Ini adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. Nah, LIP ini merupakan protokol proprietary mikrotik atau support terhitung di Linux namun wajib di compile manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan di router branch office wajib menggunakan router mikrotik. Ini menggunakan LIP ini. Nah, untuk membangun tunnel, kedua kantor, baik kantor cabang maupun kantor pusat, meski harus terkoneksi internet. Nah, LIP tunnel ini berfungsi menghubungkan antar site yang dimana antar site itu harus memiliki network yang sama. Untuk konsep LIP ini dari interface, add, dan juga LIP tunnel. Nah, manfaat LIP ini penyambungan jarak jauh, yaitu LIP memungkinkan penyambungan dua jaringan yang terpisah antara jarak jauh seolah-olah mereka berada dalam jaringan yang sama. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Dengan menggunakan LIP ini tidak memerlukan perangkat keras atau infrastruktur tambahan yang rumit, hanya koneksi IP yang sudah ada. Dan yang ketiga, mendukung layanan internet. Teknologi ini memungkinkan pengguna protokol yang biasanya digunakan dalam jaringan lokal seperti DHCP
ARP, dan broadcast di jaringan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu point-to-point protocol. Nah, point-to-point protocol ini atau PPP ini digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda. Seperti tadi ya. PPP dapat menyediakan autentikasi, enkripsi, dan juga kompresi. Dan juga router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, dan PPTP yang akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama kita bahas PPTP dulu. PPTP ini adalah Point-to-Point Tunneling Protocol. Nah, ini merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. Nah, PPTP ini merupakan tunnel yang banyak digunakan karena dapat hampir semua OS support pada PPTP client. Dan juga PPTP ini dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Nah, router OS mendukung PPTP client dan PPTP server. Karena itu banyak digunakan PPTP ini. PPTP ini menggunakan port TCP 1728 dan protokol IP 74 Generic Routing Encapsulation. Juga NAT helpers digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan NAT. Kelebihan PPTP ini yang pertama bisa memudahkan konfigurasi, yang kedua kinerja cepat, yang ketiga kompatibilitas tinggi. Untuk kekurangannya ada 3 juga. Yang pertama keamanannya yang lemah, yang kedua kerentanannya terhadap serangan, dan yang ketiga keterbatasan pada pengguna modern. Jadi PPTP ini adalah protokol VPN yang mudah digunakan dengan cepat tetapi sangat rentan terhadap masalah keamanan. Sehingga tidak disarankan untuk digunakan dalam situasi yang membutuhkan tingkat perlindungan tinggi. Meskipun sudah dikonfigurasi, PPTP kini mulai digantikan oleh protokol yang lebih aman seperti L2TP atau IPsec atau itu OpenVPN. Selanjutnya ada L2TP. L2TP ini adalah salah satu service yang terdapat pada MikroTik. L2TP ini terdapat pada MikroTik di layer 2 atau di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP dan juga L2F. Nah, Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP seperti tadi. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi, L2TP ini menggunakan UDP port 1701. Biasanya keamanannya yang lebih baik. L2TP ini dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Nah, IPTP ini beroperasi di layer 2 dari model OSI yang memungkinkan untuk mengirimkan data seperti frame internet atau paket IP melalui jaringan IP dengan cara seolah-olah mereka berada dalam jaringan lokal yang sama. Kombinasi L2TP ini memberikan solusi VPN yang aman dan banyak digunakan untuk menghubungkan dua jaringan atau perangkat yang terpisah secara geografis. Kelebihannya, yang pertama, keamanan yang ditingkatkan bila digabungkan dengan IPsec tadi. Yang kedua, kompatibilitas luas dengan berbagai sistem operasi dan perangkat. Yang ketiga, mendukung berbagai jenis data. Dan kekurangannya ada 2. Yang pertama, tanpa enkripsi atau autentikasi bawaan, sehingga IPsec ini diperlukan untuk keamanan. Yang kedua, menambah overhead dan dapat mempengaruhi kinerja jaringan. Selanjutnya, yang terakhir ada PPPoE. PPPoE ini adalah protokol yang digunakan untuk menghubungkan perangkat melalui jaringan internet dengan menggunakan protokol point-to-point atau PPP yang tadi ya. Protokol ini sering digunakan oleh penyedia layanan internet atau ISP untuk mengelola koneksi broadband seperti asymmetric digital subscriber line dan juga kabel. PPPoE ini memungkinkan penyediaan layanan untuk autentikasi, enkripsi, dan pengelolaan sesi koneksi. Nah, point-to-point over Ethernet ini merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public.
Dan juga PPPoE ini memberikan autentikasi, enkripsi, dan juga kompresi seperti yang sebelumnya. Juga PPPoE ini hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain. Mungkin sekian saja video presentasi dari saya untuk materi VPN tunneling hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.